Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Oma Anggrek? Kita jumpa lagi di channel Oma Anggrek yang tentunya akan membahas tentang anggrek dan segala macam pernak-perniknya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang anggrek dendrobium supaya batangnya bisa gendut dan besar. Seperti ini. Nah, ada beberapa hal pokok meskipun ditunjang dengan berbagai macam keadaan lainnya, tapi ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan agar batang anggrek dendrobium ini bisa tumbuh besar, subur, dan gendut. Yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah tentang penyiramannya, karena penyiraman ini hal pokok untuk tumbuh kembangnya anggrek. Jadi penyiraman anggrek itu bertujuan untuk menyebarkan atau mengasimilasi segala macam makanan yang ada di akar agar dia menyebar ke seluruh bagian tumbuhan, yaitu daun dan batang. Jadi tanpa adanya air, maka tidak akan bisa untuk menyebarkan, anggrek ini tidak bisa menyebarkan makanan yang ada di akar tanaman. Jika dia kekurangan air, nantinya dia bisa kurus dan bila sudah mengkisut daunnya berkerut, itu bisa namanya dehidrasi. Tetapi jika terlalu banyak, maka nantinya bisa terjadinya pertumbuhan jamur di tanaman, sehingga tanaman bisa menjadi busuk, bisa daun, bisa akar, dan juga bisa di batangnya. Dan prinsip anggrek sebenarnya dia lebih baik kekurangan penyiraman dibandingkan dengan kelebihan penyiraman. Tetapi untuk pertumbuhan optimal, supaya dia bertumbuh dengan baik, supaya gendut dan subur, kita harus memberikan air yang cukup, yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebanyakan nanti dia bisa busuk, tetapi jika dia kekurangan nanti dia bisa dehidrasi dan anggrek ini akan tumbuh kurus dan lama-kelamaan dia bisa mati. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan agar anggrek ini tumbuh dengan subur, gendut seperti ini, dia harus dipupuk. Pupuk adalah makanan bagi anggrek. Tanpa dipupuk mustahil, makanya anggrek ini akan tumbuh besar batangnya dan subur. Jika anggrek sudah mulai berbunga, sebaiknya diberikan pupuk tinggi unsur N, karena setelah dia berbunga seperti ini masih akan berbunga ya. Jika dia setelah berbunga, dia akan mengeluarkan tunas baru. Nah, untuk mencukupi nutrisi yang ada di tunas baru, supaya tunas baru itu tumbuh dengan subur dan baik, maka kita pupuk dengan tinggi unsur N. Tetapi jangan juga sampai kebanyakan. Dipupuklah dengan dosis sewajarnya dan dengan waktu yang sewajarnya. Bisa minimal 1 minggu 1 kali. Jangan kita beri 2 hari sekali atau 3 hari sekali, karena nanti dia akan kebanyakan pupuk. Jika dia kebanyakan pupuk, maka batangnya ini akan memang sepertinya besar, sepertinya gendut, tetapi di dalamnya ini akan terlalu banyak air, dan itu nanti akan bisa menyebabkan batang ini mudah menjadi busuk, karena akan banyak penyakit-penyakit yang masuk ke dalamnya. Dia tidak akan kuat. Dia besar tetapi lemah. Jika
batangnya besar, daunnya terlalu hijau karena dia kebanyakan pupuk, maka dia bisa juga nanti menghambat pembungaan. Dan yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pemberian hormon dan vitamin. Nah, hormon ini dia bukan nutrisi, dia bukan juga makanan, bukan juga vitamin. Hormon ini dia berdiri sendiri. Apa sih hormon itu? Hormon adalah zat yang membantu metabolisme tanaman untuk ikut mengatur pertumbuhan tanaman dan kegiatan lainnya yang berpengaruh terhadap perkembangan tanaman itu sendiri. Jadi hormon ini berdiri sendiri, dia bukan pupuk, dia bukan nutrisi, dia juga bukan vitamin. Tetapi dia adalah zat yang membantu tanaman ini untuk mengatur pertumbuhannya. Sebenarnya anggrek itu mempunyai hormon bawaan. Dia terletak biasanya di ujung daun, di ujung batang, tetapi tetap jika kita menginginkan pertumbuhan yang optimal, kita bantu dengan pemberian hormon dari luar. Hormon itu ada yang kimia atau sintetis, ada juga yang organik. Hormon ini biasanya kita kenal juga dengan ZPT, yaitu zat pengatur tumbuh, karena fungsinya itu mengatur pertumbuhan atau metabolisme tanaman itu sendiri. Kita banyak mengenal hormon, ada bermacam-macam hormon, tetapi yang banyak dikenal itu ada 3, yaitu auksin, sitokinin, dan giberelin. Dan fungsi hormon auksin atau ZPT auksin, hormon auksin ini untuk meningkatkan pertumbuhan tunas. Lalu untuk meningkatkan pertumbuhan akar itu kita membutuhkan hormon sitokinin, dan untuk mempercepat pembungkaan kita membutuhkan hormon giberelin. Dan contoh hormon yang biasa kita gunakan untuk pertumbuhan tanaman ini ada PO-sinasa, ada juga antu, skor, atonik, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, agar tunas tumbuh dengan subur, bisa besar batangnya, itu kita berikan B1. B1 ini fungsinya yang terutama untuk mencegah stres. Terutama kalau kita ingin merepotting anggrek atau memindahkan anggrek dari satu tempat ini ke tempat yang lain, atau adanya perpindahan suhu, itu kita berikan B1. Lalu yang kedua fungsinya dia untuk menjaga tanaman tetap segar, karena apalagi untuk tunas yang baru tumbuh, untuk tunas yang baru muncul, itu agar bisa tumbuh dengan subur dan segar, itu kita berikan B1. Lalu yang selanjutnya ini untuk mempercepat proses pertumbuhan akar dan jaringan baru. Jadi B1 untuk mempercepat proses pertumbuhan akar dan jaringan baru. Lalu yang selanjutnya untuk mempercepat proses pembungaan. Jadi bagi kita yang ingin anggreknya cepat berbunga juga, kita berikan B1 secara rutin. Nah, pemberian B1 ini bisa diberikan 1-2 minggu sekali. Lalu untuk yang sintetis itu kita bisa mencampurnya 1 ml dicampur dengan 5 liter air. Dan disemprotkan minimal 1 minggu atau 1-2 minggu, agar untuk menjaga tadi itu fungsinya, terutama untuk kesetresan, agar dia tidak stres. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai tunas dan batang anggrek supaya bisa tumbuh dengan subur dan nantinya batangnya bisa besar. Ternyata harus kita rawat dari anggrek ini kecil, atau kalau dia yang sudah berbunga
dia dirawat setelah pasca bunga dengan pemberian pupuk, pemberian hormon atau ZPT, dan pemberian vitamin B1. Lalu air, jangan lupa untuk menyiram anggrek ini dengan benar-benar sampai dia puas, sampai banyak penyiramannya. Karena nanti dia bisa dengan baik menyalurkan makanan yang ada di akar untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di channel Oma Anggrek. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.